nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Wa minal munjiyat itu kan ar-raja fillah wal khaufu minallah. Kemudian termasuk lagi amaliyah hati yang menyelamatkan kita, yaitu ada amaliyah raja dan khauf. Nah, raja itu mengharap, khauf itu cemas. Ya, H2C, harap-harap aja cemas. Nah itu kan ada. Nah jadi dalam kita keseharian kita itu ada hati kita tuh kadang mengharap, kadang takut. Mengharap yaitu mengharap rahmat Allah, takut yaitu takut dengan azab Allah Ta'ala. Nah jadi apabila kita duduk di raja mengharap aja, nah itu salah lah. Karena kita itu ujung-ujungnya timbul kita tuh merasa aman daripada tipu daya Allah. Nah itu bahaya. La ya'manu min makrillah illal qaumul khasirun. Orang yang merasa aman dari tipu daya Allah itu inya adalah orang yang merugi. Kalau bang mentang-mentang diri kita baik, sudah apa segala kan, sudah hijrah, jangan sesekali kita itu merasa aman. Bahaya. Nah, bahaya. Banyak hikayat-hikayat orang-orang dulu yang merasa aman, tetapi ia justru matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Duduk pulang kita di raja mengharap dengan rahmat Allah, artinya kita duduk hati kita itu di rahmat, tenggelam dalam rahmat Allah, yakin Tuhan kasih sayang. Kayak apa aja kita maksiat, kayak apa aja kita lakukan kesalahan, rasa aman-aman aja lah, rasa-rasa aman aja kita itu. Ada apa-apa aja kita maksiat, Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Penyayang. Nah ini kan merasa aman gitu lah, maaf lah. Kalau orang tadi raja mengharap lah, mengharap itu khauf lah, takut tadi. Kalau ini raja mengharap. Nah jadi kalau kita mengharap rahmat Allah, maksiat wani, ya kan? Tuhan dia Maha Pengampun juga. Tuhan Maha Pengampun juga. Ada dari rasa takutan-kutannya lawan siksaan Allah. Nah itu mewarisi kita rasa aman gitu. Nah ini salah. Wala ya'as min rahmati wala ya'man min makrillah illa qaumul khasirun. Orang yang merasa aman tuh nya rugilah. Nah kita takut ulang di hati kita, takutan lawan azab Tuhan, dikit-dikit takutan lawan Tuhan. Nah, sehingga kita terbelakangkan nang Allah bersifat rahmat tadi. Kebangatan takutan salah juga ulang. Kayak apakah aku sembahyangku diterima juga kah? Haji umrahku sedekahku diterima juga kah? Takutan kita. Nah ini kayaknya maulah kita putus asa daripada rahmat Allah. Salah juga ulang lah. Salah juga. Jadi kayak apa? Lalu guru bakhit lah, nah Sidin merekomendasikan, menyarankan bahwa antara khauf lawan raja ini dipakai keduanya seimbang. Di saat kita itu berpotensi untuk melakukan taat, melakukan maksiat, ini kita nih awak menggui maksiat, hendak tagawi sudah, hendak menyuntan, hendak mabuk atau apa kawak kita itu. Nah andak di situ kita khauf, takutan lawan Tuhan, takutan lawan siksa dan azab Tuhan. Nah tetapi di saat kita ada berpotensi untuk berbuat maksiat, seperti hendak mati sudah kita, kan gak mungkin lagi maksiat kita itu. Nah andak di situ makam raja mengharap, mengharap lawan rahmat belas kasih daripada Allah Ta'ala. Nah lalu kita baik sangka lawan Tuhan. Nah itulah. Nah itu Sidin melajari kayak itu. Waktu itu malam Senin menyampaikan itulah. Jadi malam Senin PE mengaji di Balangan. Jadi waktu Covid tadi aku kada keserumpul kan ke Balangan. Sebelum motor lagi PE.
Sampai akhirnya ada orang mau joki mobil semalam. Tapi dijual bang sudah mobilnya lah. Warraja wal khauf, raja dan khauf artinya mengharap lawan rahmat Allah dan takut dengan siksa Allah. Itu minal maqamati syarifah, termasuk maqam-maqam kedudukan-kedudukan yang mulia. Wa qad wasafallahu bihima anbiya wal mursalin wa atba'ahum bi ihsan min salihil mu'minin. Dan Allah sungguh memberikan sifat nabi-nabi, rasul dan para orang-orang soleh yang beriman dengan dua sifat raja lawan khauf. Jadi pakaian Tuhan yang ini. Nah, kadang takutan lawan Allah, kadang mengharap lawan rahmat Allah. Qala Allah Ta'ala ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Mereka yad'un ayya'budun, beribadah lawan Allah Ta'ala itu mengharapkan lawan Allah al-wasilah akan perantara ibadah tadi. Ayyuhum, mana di antara mereka aqrab yang lebih hampir lawan Allah. Nah, dengan ibadah. Nah, lalu dengan ibadah itu yarjuna rahmata, mengharap rahmat Allah Ta'ala ulangan. Jadi jangan ibadahnya itu diandalkan rahmatnya. Wa yakhafun, nah takutnya. Tetapi di samping kita mengharap rahmat Tuhan, ada juga kita takutnya lawan azab Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah itu bisa Allah mentasarrufkan, bersosialisasi lah lawan kita itu. Bisa kadang Allah Ta'ala itu lawan rahmatnya, bisa lawan fadl rahmatnya, dan bisa dengan keadilan dan jabarnya. Apabila Tuhan nih menyikapi kita itu dengan rahmatnya, nyaman kita tuh. Tapi kalau dengan keadilannya, sakit kita lah. Aku aja Tuhan nah, ada memandang dengan fadlku. Kita ini kan diberi rezeki hari-hari, ya kan? Diberi mata penglihatan, telinga pendengaran, sehat apa itu kada sing lainan, hanya fadl Allah Ta'ala, bukan lantaran ahli ibadah kita. Kenapa aja ikam kayaknya aku ibadah rajin anu aja jadi aku sehat, dah kada cucuk kita. Kayak apa kita mengandalkan ibadah kita justru itu balasan, dibalas dengan kesehatan, sementara ibadah kita badataan pun Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, kan? Apa yang kita kerjakan dan amal kita semua itu gawian Allah. Nah, kada cocok kita harap upah nang lain ampun gawi kita. Nah, jadi kita diberi penglihatan, kesehatan, apa segala rezeki lancar, bahagia, damai, sentosa. Nah, itu fadl, kemurahan semata-mata, kemurahan Allah. Dengan orang pemurah itu Pak ya kada maintai itu diberi. Maksiat ke apa tetap diberi Tuhan. Nah, itu fadl. Tetapi kalau Tuhan bisa juga, Tuhan tuh nang kita sembah itu beisian adil. Jangan kada ingat Tuhan tuh beisi fadl ya, tapi Tuhan beisi keadilannya. Nah, bila Tuhan menyikapi kita dengan keadilannya, kada selamat kita. Neraka berdaan. Nah, ayo aja Tuhan, ikam nak kemana? Surga lah, ya Allah. Kenapa? Ulun taat. Taat ikam tuh aja Tuhan, dari ikam dari aku. Kita berhitung aja. Nah, dari pian ya Allah. Nah, ini Tuhan yang berikan keadilan. Kadang awal kita ke surga. Jadi dengan fadl. Jadi Allah nang kita sembah, Tuhan kita itu jangan tak pandang Tuhan tuh berisi penyayang sama taya, berisi rahmat aja, berisi fadl karunia pemurah aja. Pandang juga Allah Ta'ala itu berisian sifat adil, keadilannya. Nah, sehingga khauf dan raja itu seimbang dalam praktek kita sehari-hari. Kadang anda khauf, tapi jangan lawas khauf ini terlalu takut. Khauf atau takut itu takutan ya lo aja Tuhan, takutan. Putus asa kayaknya kita lawan Tuhan. Asa ada ke surga juga aku kayak ini aja. Nah, orang putus asa itu lah dosa besar. Nah, makanya orang bunuh diri itu dosa besar Pak ya. Alasannya karena ia berputus asa dengan rahmat Allah. Ya lah. Mun kafir kada pang madai, tapi dosa besar. Semalam ada orang bertakun kayak apa aja kita menyembahyangkan, mensolatkan orang bunuh diri. Ya boleh, ada bapak. Nah, ada bapak. Karena itu masih dalam Muslim, cuma dosa besar. Nah. Inna adzaba rabbika kana mahdura. Azab Allah Ta'ala itu mestinya harus adalah yang ditakutkan.
Qala ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka-mereka ahli ibadah bersegera melakukan kebaikan, dan yad'unana, mereka-mereka itu jar Allah beribadah kepada kami, menyembah kepada kami, raghaban dalam keadaan gemar, harap, wa rahaban dan dalam keadaan takut. Jadi orang beribadah itu ada kalanya disifatkan Allah dalam keadaan orang itu mengharap lawan surga. Ada orang beribadah lantaran takutan lawan neraka. Nang mana nang Abdul ini? Nama Abdul. Enak ada di bahasa. Wa kanu lana khashi'in, mereka itu lawan kami ini khusyuk dalam ibadah mereka. Qala ta'ala innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Nah, ini dalil rahmat. Qala ta'ala wa dzikran lil muttaqin alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas saati mushfiqun. Dalil khauf. Qala ta'ala walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatan annahum ila rabbihim raji'un. Nah, ini dalil khauf juga lah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala, hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Allah berfirman, aku jar Allah di sisi sangka hambaku. Kenapa kita menyangka lawan Allah Ta'ala? Nah, wa ana ma'ahu, dan aku bersama orang, hina yadhkuruni, ketika orang itu mengingat aku. Jadi orang yang zikir lawan Allah, ingat lawan Tuhan, itu senantiasanya bersama Tuhan. Kayak apa kada bersama ya? Siapa yang berzikir? Nang kawainya berzikir itu, nah siapa menzikirakan? Mengingatkan inya itu siapa? Padahal Allah. Nah, pun kada bersama Tuhan dia tidak mengingat. Itu aja lah. Al-hadis. Qala sallallahu alaihi wasallam yaqulullah ta'ala, hadis qudsi, ya bna Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya bna Adam law balagat dhunubuka 'anana as-sama summa astaghfartani ghafartu lak. Ya bna Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataya summa laqiyatani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Allah berfirman dalam hadis qudsi. Ini Nabi dapat dari ilham. Kan hadis qudsi itu definisinya ma alhamahallahu ala nabiyhi bi ilhamin aw manamin summa akhbaran nabiyyu zalika bi'ibarati nafsihi. Jadi istilahnya ini ibarat ungkapannya ungkapan dari Nabi. Nah, kayak ikam tamimpi itu ikam kesahakan. Nah, kayak itulah modelnya itu. Wahai anak Adam, siapa manusia? Sesungguhnya engkau ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka. Mana itu deh? Wala ubali, engkau mada'auta, engkau tidak beribadah dan kada mengharap lawan kami, tidak ku ampuni engkau itu atas seluruh dosa engkau, dan aku kada peduli. Jadi Tuhan itu kada bahajat lawan ibadah kita. Ya bna Adam lau balagat dzunubuk, seandainya dosa engkau itu melimpah sampai ke seluruh penjuru langit, lalu engkau minta ampun kepadaku, ghafartu lak, ku ampuni. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku biqurabil ardi khataya, dengan sepenuh bumi ini penuh dengan kesalahan, summa laqitani, lalu engkau bertemu dengan aku dan selama jangan syirik lawan aku, la ataituka biqurabi maghfirah, ku datangkan sejumlah sepenuh bumi dari keampunan juga. Nah, imannya lah. Nah, ini makam apa anjuran rahmat, raja apa mengharap rahmat Allah Ta'ala. Qala alaihi salatu wassalam wa izzati la ajma'u li abdi, demi kemuliaanku aku kada menghimpunkan li abdi bagi hambaku khaufain, dua ketakutan, wala amnain, dan dua keamanan. Fa in huwa khafani fid dunya amantu yaumal qiyamah, siapa yang hamba itu sudah di dunia ia merasa takut lawan aku, pasti kuberikan keamanan di hari kiamat. Ada mau?
Di dunia takut, di akhirat dapat ketakutan lagi. Kada mau lah. Nah, kada mau terkumpul. Dan apabila ia merasa aman lawan aku di dunia, maka aku berikan ketakutan nanti yaitu di hari kiamat. Nah, jadi harus seimbang antara khauf lawan raja. Jadi apabila kita tuh beribadah, rasa harap ibadah kita tadi mengaji asa bacangkal-cangkalnya andak khauf. Nah, mudah-mudahan diterima kok. Kalau pina riya, kalau pina ujub ulu sum'ah, takutan. Nah, saat kita sudah tagawi maksiat, kalau belum tagawi, ya ini guna bakhit manjurkan lah. Kalau belum tagawi maksiat, adak makam khauf, takutan. Nah, jadi jasidin apabila ikam tu adak maksiat, adak ikam tu khauf, di hati itu takut lawan Tuhan, azab Tuhan. Ada jadi itu maksiat. Tapi apabila sudah tagawi maksiat, jadi adak raja mengharap fadl, keampunan, kemurahan, kasih sayang Tuhan. Karena amun ikam ma'andak setelah tagawi maksiat, ikam takutan lawan Tuhan, aja kayak apa dosaku ini diampuni juga kah? Nah, ini justru ikam putus asa kan dari rahmat Allah. Ujung-ujungnya koler bertaubat. Nah, kan setiap orang maksiat itu ada kada taubat. Ada taubat. Nah, wajib ada taubat, dan taubat itu raja kada? Raja. Jadi sebelum maksiat, hendak maksiat potensi nih. Maksiat kawa, hendak takut. Sudah tagawi maksiat, hendak raja mengharap dengan keampunan Tuhan. Tuhan Maha Pengampun. Enggak, taubat kita. Nah, jangan terpaling. Wah, mau terpaling hancur dunia. Hendak maksiat, hendak makam khauf. Makam raja. Akhirnya Bapak aja Tuhan Pengampun juga. Tuhan kasih sayang juga, kayak apakah maksiat kita diampuni Tuhan juga sudah. Maksiat harus. Karena pulang sudah tagawi maksiat, diendak rasa khauf. Kayak apakah aku ini, kayak apakah aku ini, putus asa pulang. Nah, kayak itu aja. Nah, terus sidin madahir lah. Habis. Alaihi salatu wassalam, ra'sul hikmah makhafatullah. Hikmah itu intinya adalah takut kepada Allah. Dakhala sallallahu alaihi wasallam ala syabin ya'udu wa huwa fil maut faqala lah kaifa tajidu qala akhafu dhunubi wa arju rahmat rabbi. Qala sallallahu ma ijtama'a fi qalbi 'abdin fi misli hadzal mautin illa atahu Allah ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Rasul tu pernah meelangi seorang pemuda yang sedang sakaratul maut. Fil maut ay anda sakaratul maut lah. Ini majas mengenai betul. Nah, majas i'tibar ma yakun lah, karena alaqahnya di situ tuh ada musyabahah, lalu disebut majas mursal. Rasul masuk seorang pemuda dan pemuda itu dalam kematian. Awalnya dipandiri. Nah, ada kawan. Maksudnya ihtidar, hendak mati. Faqala Rasul bertanya, kaifa tajiduk? Kayak apa nih suasana hati ikam? Nah, kayak apa? Faqala, ujarnya, wahai Rasulullah, ulun takutan lawan dosa ulun, khauf kada. Tetapi wa arju rahmat rabbi, tapi ulun di samping ketakutan ulun ada harapan beisi Allah nang Maha Penyayang lawan ulun. Nah, makanya orang hendak mati itu jangan ditakutani dosa, kan ini putus asa. Pian pacilainah yakin na taubat, imba sudah taubat yakin aja sudah dosa pian diampuni Tuhan. Nah, aku nyaman nanti baik sangka lawan Tuhan. Kayak bakal kayak pian ini utang banyak lagi. Tanah orang wawar terus kayak apa orang kada marilakan neraka pian gini kada betah. Kayak apa aku gini sini belum mati sudah matinya. Mati mental lah. Alaihi salatu wassalam majtama fi qalbi 'abdin, tidak terhimpun dua khauf dan rajin di hati seseorang pada seumpama keadaan apa, yaitu wayah sakaratul maut, kecuali Allah berikan ma yarju, apa yang ia harapkan, dan Allah berikan keamanan dari apa yang sudah ia takutkan. Jadi orang hendak mati itu hendak di makam raja. Kini kan ada di kia orang baru jadi tangyakan baru hendak meninggal, bagus gitulah, bagus sampai akan di kampung. Tabakai juga orang mengaji nih, ini ngapa di foto hendak di Facebook, captionnya gambar kuitan sakaratul maut, capture-nya doakan ya guys.
Doakan ya guys ya. Kurang talkin laqinu mautakum la ilaha illallah. Bacakan la ilaha illallah di telinganya tuh. Jangan bersuara baik ya. Kai iringi ulun. Jangan. Orang sarul maut kada kawa punya kawa kada apa lah. Kada sakarat-sakarat bener mah teh. Babaya sakarat. Kawa. Cuman mun kada kau bersuara jangan iringi ulun. Jangan musianya bersuara la nya. Karena kafir. Kan? La ada hendaknya kafir. Di mana tuh? Syarah dzikir belum bukar kah? Bukar loh. Cukupnya mendengarkan aja, dengarkan la ilaha illallah talkin di telinganya. Ya mau di rumah sakit ini orang nang kada sakarat itu duduk ya. Aku tuh lah mengilangi pas disuruh orang ditanyakan jaga kandangan di rumah sakit di ICU Hasan Basri pelakai. Di lawang ICU itu ada ranjang pasien masuk di rumah gua pulang orang kaya. Orang kaya, Bang Bini masih hidup waktu itu. Ngapa dilah? Itu cukup Haji Erdi sakarat. Pian siapa? Dipangna Haji lagi. Ke sana aja. Baca Yasin, talkin lu la ilaha illallah. Orang banyak kan kalau ada 7-8 teh pasien dem situ. Jangan di upaya asap parak dah dari belakal maut lawan seorang. Jadi tuntung Yasin surah Ra'ad bacakan tuntung. Betul nak bulik nang orang tadi nang berebah nang kalau mau duduk di rumah tiga lewat kan lewat jangan sana lewat situ lah bulik. Jadi nyahot berduduk kamu sini nih berduduk kayak apa Jokopian. Aku sigar sudah aja. Takutan dia ditalakin la ilaha illallah lah. Terus kada mati be sampai ini tuh. Takutan nih kan. Makin sugih, makin kulir mati itu Bang lah. Tinggal belakang rumah ini walet ya kan. Muka rumah toko sering kenalan. Kulir Bang mati. Buka laci surungan. Mah hibak nu tapau tangan seorang nu tahu tang sadak makasih belum mati nih. Wa'lam annal khauf zajir yajzirul insan al ma'asi wal mukhalafat. Nah, ketahuilah oleh kalian ini kena masalah khauf lah. Apa fungsi khauf? Nah, insyaallah kayaknya sampai itu aja insyaallah kita sampai. Kita baca Fail Mukhtar. Ipak abdi dulu nih.